Halo teman-teman semuanya, kali ini saya akan mereview kamera yang sangat unik, yaitu kamera sinema dari Blackmagic Design. Sesuai dengan kamera sinema pada umumnya, kamera ini memang dirancang khusus untuk merekam sinema atau video, bukan untuk fotografi seperti kamera digital pada umumnya. Oleh sebab itu, desainnya unik, termasuk desain interface dan menunya. Blackmagic Design dari dulu memang terkenal membuat kamera sinema dan aksesoris pendukung. Salah satu yang paling terkenal adalah Blackmagic Atom Mini yang sangat populer untuk produksi siaran langsung. Blackmagic juga mengembangkan software untuk mengedit video yaitu DaVinci Resolve. Saat membeli paket kamera ini, kita akan mendapatkan license software untuk DaVinci Resolve Studio yang harganya sekitar 295 US dollar atau sekitar 4,6 jutaan. Lumayan juga kan? Nah, kalau teman-teman mau coba software DaVinci yang gratis, itu juga sudah tersedia. Tinggal download saja dari website resminya. Untuk kamera sinema yang berukuran lebih kecil dengan harga yang terjangkau, Blackmagic Design sebelumnya telah membuat kamera pocket dengan sensor micro four thirds. Dan juga ada yang sensornya super 35 mm setara APS-C dengan menggunakan Canon EF mount. Beberapa tahun yang lalu, tepatnya di kala pandemi, saya mulai mengenal nama Blackmagic Design, tapi tidak terlalu tertarik untuk mengulasnya. Tapi kamera yang terakhir ini beda. Saya tertarik untuk mencobanya karena kamera ini memiliki sistem L-mount, yang artinya kita bisa pasang dan kompatibel dengan berbagai lensa-lensa L-mount dari Leica, Lumix, Sigma, dan juga lainnya. Kebetulan kita di Info Fotografi punya beberapa lensa L-mount yang kita bisa gunakan. Di video ini saya akan coba ulas apa saja fitur dari kamera ini dan apa bedanya kamera ini dengan kamera digital pada umumnya. Sebelumnya kita unboxing dulu Blackmagic Design 6K ini. Kita lihat ya, ada apa saja yang di dalam kotak ini. Pertama-tama, yang paling menonjol adalah kamera ini punya sensor full frame yang bisa rekam Blackmagic RAW Open Gate 6K dengan aspek rasio 3:2. Dengan video 6K Open Gate artinya kita bisa memanfaatkan seluruh bidang sensor dan kemudian kita bisa merekomposisi atau cropping ke 4K atau Full HD tanpa penurunan kualitas. Berbeda dengan kamera Blackmagic sebelumnya, kamera yang ini tidak memiliki pilihan ProRes RAW. Adanya Blackmagic RAW yang ukuran filenya besar, tapi untungnya ada beberapa pilihan kualitas dan juga kompresinya. Misalnya ada kompresi 8:1,
Itu akan mengecilkan ukuran file secara cukup signifikan. Kedua adalah penggunaan L-mount. L-mount ini lebih fleksibel daripada Micro Four Thirds atau Canon EF yang perlahan mulai ditinggalkan. Dengan sistem L-mount ini, selain kita bisa pasang lensa L-mount secara langsung, dan juga sekarang pilihannya mulai banyak, kita juga bisa pasang lensa-lensa lain seperti lensa Canon DSLR dengan adapter seperti Sigma MC11. Atau juga bisa memasang lensa-lensa cinema PL mount untuk lensa-lensa sinematik yang klasik. Desain kamera ini cukup besar dibandingkan dengan kamera mirrorless masa kini, bahkan lebih besar daripada kamera DSLR pada umumnya. Bentuknya lebar dan juga tinggi. Dan kalau kita perhatikan dengan seksama, kamera ini agak sedikit miring desainnya, sehingga lebih ergonomis, lebih pas di tangan dan handlingnya lebih stabil. Ukuran bodi yang besar punya beberapa keunggulan, misalnya manajemen heat atau panas. Dan juga memungkinkan konektivitas yang lebih profesional. Misalnya, kamera ini punya konektivitas full size HDMI, XLR audio input, CF Express Type B, dan juga yang luar biasa adalah layar LCD yang ukurannya 5 inci, yang sangat besar sekali dibandingkan dengan kamera pada umumnya yang hanya sekitar 3 inci. Layar ini bisa ditilt ke atas dan ke bawah, tapi tidak bisa ke samping atau ke segala arah. Layar LCD yang besar ini pastinya mengurangi kebutuhan teman-teman untuk memasang layar monitor eksternal. Yuk kita lihat dulu ada tombol apa yang ada di kamera ini. Kamera ini punya dua tombol record di bagian atas kamera yang utama dan juga bagian depan kamera. Sepertinya tombol yang di depan ini untuk memudahkan saat teman-teman vlogging atau selfie. Di bagian depan juga ada stereo mic yang cukup besar. Menurut info yang saya baca, di dalamnya sebenarnya terdapat 4 unit mikrofon. Hanya ada satu roda dial untuk mengganti setting seperti ISO, shutter speed, white balance, atau digunakan dengan fokus zoom untuk mengatur pembesaran di layar. Di bagian kanan itu ada tally light yang cukup besar untuk menandakan kamera sedang rolling. Di bagian atas kamera ada mounting point untuk memasang external monitor atau aksesoris lainnya. Dan juga ada viewfinder konektor. Viewfindernya tidak termasuk dalam paket pembelian sayangnya. Dan yang menarik, viewfindernya bisa ditilt ke atas. Menurut saya, viewfinder itu cukup berguna saat merekam video di luar ruangan. Di bagian bawah ada dual thread untuk memasang kamera dengan lebih secure ke tripod video. Juga ada tempat untuk baterai berjenis Sony NPF 570. Sayangnya, baterai ini beda dengan kamera digital Sony yang pada umumnya. Jadi tidak bisa tukar ganti baterai. Baterai grip opsional yang bisa memuat dua baterai itu juga tersedia, tapi dibeli secara terpisah pastinya. Di bagian kanan kamera ada ruang untuk CF Express card. Di bagian kiri ada port audio, HDMI, USB, dan sepasang mini XLR input, dan juga 12 volt jack untuk power supply. Lengkap juga ya port-portnya, ya jadi sangat ideal untuk teman-teman yang siap untuk memproduksi video atau film yang keren. Yang paling menonjol dari kamera ini jelas layarnya yang besar. Di layar monitor ini kita bisa tilt ke atas dan ke bawah, dan kita bisa munculkan informasi-informasi seperti fast color yang menurut saya sangat berguna bagi yang bisa membacanya. Tujuannya untuk mengatur keseimbangan terang gelap dan juga banyak informasi-informasi seputar setting video yang ditampilkan secara lengkap di monitor yang besar sekali ini. Setelah bahas desain kameranya, yuk kita sekalian melihat menu-menunya seperti apa. Kamera ini tidak punya tombol 4 arah, jadinya navigasi menu lebih mengandalkan layar sentuh. Bagian menu terbagi dalam beberapa kategori, seperti record, di mana kita bisa pilih format dan juga kualitas video yang akan direkam. Dari kodek, juga dari resolusinya. Di sini terlihat kita bisa pilih kompresi atau kita bisa mementingkan kualitasnya. Resolusi yang tersedia ada 6K Open Gate, 4K DCI, dan juga sampai High Definition. Di halaman berikutnya, kita bisa pilih frame rate dan juga storage media. Di kategori monitor, kita bisa atur preferensi tampilan layar.
dan di setup kita bisa atur setting dari kamera. Kategori preset bisa untuk menyimpan setting-setting favorit kita, dan juga ada kategori LUT atau LUT. Secara umum, user interface dan menu dari Blackmagic Design ini sangat berbeda dengan kamera foto pada umumnya. Terlihat lebih teratur dan tidak terlalu banyak pilihan. Karena layarnya besar, jadinya navigasi layar sentuh juga menurut saya relatif mudah. Oh iya, kamera ini bisa rekam langsung ke SSD juga. Yang sekarang per gigabyte-nya itu sebenarnya lebih murah daripada kartu SD atau CF Express. Meski kualitasnya mantap dan juga profesional kesannya, tapi kamera ini punya banyak kekurangan jika kita bandingkan dengan kamera digital fotografi yang modern. Misalnya, kamera ini tidak memiliki stabilizer, tidak bisa autofocus continuous. Dan terus terang, autofocus one shot atau AFS-nya juga sangat terbatas, sangat pelan kinerjanya dan juga fleksibilitasnya. Dibandingkan dengan kamera sinema profesional pada umumnya, sayang sekali kamera ini tidak memiliki built-in ND filter juga. Oleh sebab itu, kamera ini menurut saya bukan ditujukan untuk videographer run and gun, tapi lebih ke produksi video film yang memiliki konsep dan prosedur yang jelas. Ngomong-ngomong, kamera ini kita bisa pakai juga loh untuk foto. Tapi tentunya jangan beli kamera ini untuk fotografi, tapi harusnya lebih ke videografi. Oke, jadi apa sebenarnya kelebihan dan kekurangan dari Blackmagic Design ini dibandingkan dengan kamera sinema lainnya? Pertama, dia sudah mendukung 6K Open Gate dan Blackmagic RAW, bersensor full frame, dan menggunakan L-mount yang lebih fleksibel dalam mengadaptasi berbagai jenis lensa. Selain itu, desainnya yang seperti interface-nya, menunya, dan layarnya sangat besar, dan juga konektivitasnya menurut saya cukup lengkap dengan ukuran yang masih relatif compact jika kita bandingkan dengan kamera sinema profesional lainnya. Paket pembelian termasuk software DaVinci Resolve Studio sudah termasuk, dan juga total harganya menurut saya sangat bersaing. Kekurangan kamera ini juga tidak sedikit, yaitu desainnya yang tidak biasa, agak terlalu besar untuk dipasang di gimbal, dan juga untuk keperluan produksi run and gun ini menurut saya terlalu besar. Kamera ini juga tidak memiliki stabilizer dan juga sistem autofocus yang cukup lemah. Bahkan dia tidak bisa fokus continuous. Selain itu, rolling shutternya menurut saya sangat tinggi ya, dan tidak memiliki built-in ND filter dan tidak memiliki jendela bidik built-in ya. Nah, kita harus beli lagi opsional. Terlepas dari keunikan karakternya, saya pribadi menyambut baik kehadiran Blackmagic Design ini sebagai produsen kamera sinema dengan menggunakan L-mount dan sensor full frame. Saat ini pengguna L-mount ini jadi punya banyak pilihan dari kamera maupun lensanya. Mudah-mudahan sharing saya tentang kamera yang unik ini bisa menambah wawasan teman-teman, dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Oke, bye-bye.